Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Reza Putra dari Prodi Informatika. Saya akan membahas atau mempresentasikan sebuah materi dan logika matematika dengan dosen pengampu Bapak I.E. Permatna, ST.MT. Baik, topik kali ini akan saya bahas itu tentang logika orde pertama. Nah, yang akan saya bahas itu rumus, model, dan tableaux. Nah, dengan anggota kelompok saya, Muhammad Farhan dengan NIM 223430061 dan saya sendiri dengan NIM 2234370. Baik, yang pertama, logika proporsional dan logika first order. Langsung saja saya kepada contoh soalnya. Jadi, misalkan ada setiap prajurit lebih muda daripada komandan. Jadi, model yang dapat kita buat itu X sebagai prajurit dan Y sebagai komandan. Jadi jika setiap prajurit lebih muda daripada komandan, maka X lebih muda dari Y. Berarti dapat dituliskan dengan rumus sebuah ini. Untuk lambang A terbalik ini itu untuk semua, sedangkan Y terbalik ini itu ada. Selanjutnya kita lanjut, itu himpunan dan predikat. Ya, kita akan bahas pengertiannya. First order logic merupakan perluasan dari logika proporsional yang mencakup predikat yang diinterpretasikan sebagai relasi pada suatu domain. Berikut contoh himpunan dan predikatnya. Untuk contoh pertama, PX bilangan bulat adalah relasi unary atau relasi hanya satu yang merupakan himpunan bagian dari bilangan asli prima 2,35711 itu sampai selanjutnya. Untuk contoh kedua, himpunan semesta dari E, Y untuk bilangan bulat kuadrat adalah relasi biner atau relasinya itu ada dua yang merupakan himpunan bagian dari pasangan X, Y bilangan asli, sehingga Y sama dengan X kuadrat. Dapat dituliskan himpunannya seperti ini. Selanjutnya definisinya. Definisi 7 pada tersebut menjadikan R menjadi relasi N pada domain D. R adalah subset dari D pangkat N. Relasi R dapat diwakili oleh fungsi yang bernilai boolean. Nah, untuk D pangkat N itu himpunan T, F yang memintakan sebuah N tuple ke T. Jika N tuple adalah elemen dari relasi P sebagai predikat, R sebagai relasi, T sebagai true, F sebagai false. Nah, dapat dituliskan seperti ini. P untuk relasi, D1DN, bernilai true, bernilai false, untuk setiap elemen R dan bukan elemen R. Contoh soalnya, himpunan bilangan prima P yang diwakili oleh fungsi P, itu relasinya itu sebagai himpunan bilangan prima dari P, sedangkan predikatnya itu bilangan prima P. Jadi, untuk bilangan prima dengan predikat 0 atau ganjil, maka akan bernilai false. Sebaliknya, jika bernilai genap, maka akan menghasilkan true atau benar. Berikut penampilannya. Untuk contoh yang kedua, himpunan bilangan kuadrat S yang diwakili oleh fungsi PS. Nah, pada contoh kedua ini, relasinya itu himpunan bilangan kuadrat dari S, sedangkan predikatnya itu bilangan kuadrat S. Sehingga Y sama dengan X kuadrat. Jadi cara membaca yang dalam kolom putih ini yaitu untuk setiap pasangan bilangan bulat M, N dengan nilai PS M, N adalah T jika M dan N sama-sama 0 atau sama-sama bukan 0 dan N adalah kuadrat dari M. Dan PS M, N adalah F untuk setiap pasangan bilangan bulat M, N dan lainnya. Di sini, PS adalah suatu fungsi yang didefinisikan pada himpunan pasangan bilangan bulat. PS M, N merupakan nilai yang dihasilkan oleh fungsi PS ketika diberikan input M, N. Dari daftar-daftar nilai PS yang diberikan, dapat dilihat bahwa jika M sama dengan N, maka sama dengan 0. Atau M dan N sama-sama bukan 0, dan N adalah kuadrat dari M. Maka nilai PS M, N adalah T atau true. Namun, untuk setiap pasangan bilangan bulat lainnya, nilai PS M, N adalah F atau false. Selanjutnya, rumus dalam first order logic. Saya akan membahas sintak. Definisinya itu menjadikan predikat
konstanta dan variabel menjadi himpunan yang dapat dihitung simbol predikat, simbol konstanta, dan variabel. Setiap simbol predikat P pangkat N elemen dari P dikaitkan dengan suatu nomor N besar atau sama dari argumen yang dibutuhkan P pangkat N. Disebut sebuah predikat N atau array. Untuk N sama dengan 1,2, ketentuan unarinya dan binarinya masing-masing juga digunakan. Nah, berikut gambar seperti ini adalah kuantator universal yang dibaca for all untuk atau untuk semua. Nah, kalau yang gambar bentuk E terbalik ini adalah kuantator inteksial yang dibaca there, exist, atau ada, atau sebagian. Selanjutnya notasi untuk sintaknya. Itu dengan membuang kata simbol dan menggunakan kata predikat dan konstanta sendiri untuk simbol sintaksisnya. Dengan konvensi, huruf kecil berikut mungkin dengan subscript akan menunjukkan himpunan P, yaitu PQR, himpunan bagian A yaitu ABC, V sebagai XYZ. Superscript yang menunjukkan aritas predikat tidak akan ditulis karena aritas dapat disimpulkan dari jumlah argumen. Selanjutnya, formula sintak. Formula merupakan daun yang diberi label oleh rumus atom. Formula merupakan simpul yang diberikan label oleh dengan satu anak yang merupakan formula. Formula merupakan simpul yang diberi label oleh untuk semua X atau sebagian dari X. Untuk beberapa variabel X dengan satu anak yang merupakan formula. Formula merupakan simpul yang diberikan label oleh operator boolean biner dengan dua anak yang keduanya adalah formula. Selanjutnya, sintak atau contoh formulanya. Berikutlah contoh rumus sintak tersebut. Terdapat ada 8 rumusnya. Untuk semua bilangan X dan semua bilangan Y, untuk P, E, Y, maka P sama dengan Y, X untuk semua X. Sebagian Y, P, E, Y, dan sebagian X dan sebagian Y. Kalau lambang ini berarti dan, maka PX dan PY untuk semuanya. XP A, X. Untuk semua X, PX dan QX, dan untuk semua XP, X, dan untuk semua XQ, X, dan sebagian X, PX. Untuk selanjutnya, langsung saja kita pada slide selanjutnya, cakupan variabel atau scope of variable. Definisinya yaitu formula universal atau esensial untuk semua XA atau sebagian dari XA adalah rumus terukur. X adalah variabel terukur dan itu cakupannya adalah rumusnya A. Hal ini tidak diperlukan karena X benar-benar muncul dalam lingkup kuantifikasinya. Penjelasannya itu konsep ruang lingkup variabel dalam rumus logika order pertama mirip dengan konsep ruang lingkup variabel dalam bahasa pemrograman yang berstruktur blok. Untuk variabel X dideklarasikan 2 kali atau sekali secara global dan sekali lagi secara lokal dalam metode P. Ruang lingkup deklarasi global meliputi P, tapi deklarasi lokalnya bersembunyi secara global di dalam P. Nilai yang dicetak akan menjadi 1. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Farhan. Saudara Farhan, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya tentang cakupan variabel dalam kurung scope of variable. Variabel global dan lokal. Variabel global contohnya class my class, integernya X. Variabel lokal void P, integernya X. X sama dengan 1 / print the value of X. Nilai variabel lokal di dalam metode Q, variabel global X ada dalam ruang lingkup tetapi tidak tersembunyi dan nilai 5 akan dicetak. Seperti dalam pemrograman menyembunyikan variabel terkuantifikasi dalam ruang lingkupnya. Yang menjadi membingungkan dan harus dihindari adalah dengan memberikan nama yang berbeda untuk setiap variabel terkuantifikasi. Slide selanjutnya tentang cakupan variabel
dalam kurung scope of variable, variabel global dan lokal. Definisi 7.12 menjadikan A menjadi formula. Terjadi suatu variabel X di dalam A adalah variabel bebas dari A, I, F, X tidak berada dalam lingkup variabel terukur X. Variabel yang tidak bebas adalah melompat. Contoh titik 13, P dalam kurung X, Y memiliki dua variabel bebas X dan Y, ada YP dalam kurung X, Y memiliki satu variabel bebas X dan untuk semua ada YP dalam kurung X, Y ditutup. Penutupan universal dari P dalam kurung X, Y adalah untuk semua X, untuk semua YP dalam kurung X, Y dan penutupan X sintesialnya adalah ada X, ada YP dalam kurung X, Y. Selanjutnya tentang interpretasi. Definisi 7.16 membiarkan A menjadi formula di mana P sampai PM adalah semua predikat yang muncul di A dan A sampai AK. Semua konstantanya akan muncul di A. Penafsiran IA untuk A adalah angka 3 dari contoh ini, di mana D tidak kosong ditetapkan dan disebut sebagai domain. RI adalah hubungan NI ARY pada D yang ditugaskan ke predikat. NI ARY, PI, dan DID, DI elemen D ditugaskan ke konstanta AI. Selanjutnya, jadi interpretasi ini merupakan proses memberikan nilai kepada domain. Definisi 7.18, IA menjadi interpretasi untuk formula A. Sebab penugasan sigma IA V, maka D adalah fungsi yang memetakan setiap variabel bebas Y elemen V ke sebuah elemen D. Domain dari IA, sigma IA, DI, maka XI adalah tugas yang sama dengan sigma IA, kecuali itu XI ditetapkan AI. Selanjutnya, definisi 7.19 membiarkan A menjadi rumus IA sebuah interpretasi dan sigma IA sebuah tugas. V sigma IA dalam kurung A itu nilai kebenaran dari A di bawah IA, dan sigma IA didefinisikan oleh induksi pada instruksi pada struktur A dalam kurung, di mana kami telah menyederhanakan notasi dengan menulisnya V sigma untuk V sigma IA. V sigma dalam kurung nilai kebenaran adalah nilai kebenaran. IFF adalah jika dan hanya jika. V sigma dalam kurung negasi A1 sama dengan TIFF. V sigma A1 sama dengan F. V sigma dalam kurung A1 atau A2 sama dengan TIFF. V sigma dalam kurung A1 sama dengan T atau V sigma A2. T dan juga untuk operator boolean lainnya. V sigma dalam kurung untuk semua X A1 sama dengan TIFF V sigma X, maka D dalam kurung A1, T untuk semua D elemen D. V sigma dalam kurung ada X A1 sama dengan TIFF V sigma D, maka X dalam kurung A1. T untuk beberapa PD elemen D. Selanjutnya tentang validitas dan satisfiability. Definisi 7.23 membiarkan A menjadi formula tertutup logika orde pertama. A adalah benar di dalam satu atau satu adalah model untuk A jika dan hanya jika interpretasi dalam kurung A. T notasi 1 sama dengan A. A adalah sah jika untuk semua interpretasi 1,1 sama dengan A, notasi sama dengan A. A adalah
satisfiable jika untuk beberapa interpretasi 1,1 sama dengan A. A adalah unsatisfiable jika tidak memuaskan. A adalah falsifiable jika tidak valid. Selanjutnya, persamaan logis definisi. Membiarkan U sama dengan A1, A2 menjadi sepasang formula tertutup. A1 adalah ekuivalen secara logis ke A2. IFF V IU dalam kurung A1 sama dengan V IU dalam kurung A2 untuk sebuah interpretasi IU notation A1 sama dengan A2. Membiarkan A menjadi formula tertutup dan U satu set formula tertutup. A adalah konsekuensi logis dari U IFF untuk semua interpretasi. IUU dalam kurung A, V IUU dalam kurung A, AI sama dengan T untuk semua AI, elemen U penerapan V IUU dalam kurung A kali A sama dengan T, notasi U sama dengan A. Selanjutnya, teorema. Teorema 7.29 adalah dengan membiarkan A, B menjadi formula tertutup dan U sama dengan dalam kurung A1 sampai AN menjadi satu set formula tertutup, maka rumusnya A sama dengan B IFF sama dengan A sampai B, U sama dengan A IFF sama dengan AI dan sampai dan AN, maka A. Selanjutnya, beberapa ekuivalen dualitas kedua pembilangannya adalah ganda. Rumusnya ada X A dalam kurung X. Jika negasi ada X, negasi A dalam kurung X sama dengan ada X A dalam kurung X. Jika negasi ada X negasi A dalam kurung X dalam banyak presentasi logika orde pertama ada didefinisikan dalam logika dan ada dianggap sebagai singkatan dari negasi untuk semua negasi. Selanjutnya beberapa ekuivalen komutatif. Mutatif penjumlahan dari tipe perjalanan yang sama. Sama dengan untuk semua X, untuk semua Y, A dalam kurung X, Y. Jika untuk semua Y, jika untuk semua X, A dalam kurung X, Y. Sama dengan ada X, ada Y, A dalam kurung X, Y. Jika ada Y, ada A dalam kurung X, Y, tetapi untuk semua dan ada perjalanan hanya dalam satu arah. Sama dengan ada X untuk semua Y, A dalam kurung X, Y. Maka untuk semua Y ada X A dalam kurung X, Y. Selanjutnya, beberapa ekuivalen distributif. Bilangan universal mendistribusikan melalui konjungsi dan bilangan eksistensial mendistribusikan melalui disjungsi. Sama dengan ada X dalam kurung A kali X atau B kali X. Jika ada XA dalam kurung X atau ada X kali XB kali X sama dengan untuk semua X dalam kurung A kali X dan B kali X. Jika untuk semua X
A dalam kurung X dan untuk semua X B kali X, tetapi hanya satu arah yang berlaku saat mendistribusikan pembilang universal di atas disjungsi dan pembilang eksistensial di atas konjungsi sama dengan untuk semua XA dalam kurung X atau untuk semua X B kali X, maka untuk semua X dalam kurung A kali X atau B kali X ada X A kali X dan B kali X, maka ada X dan ada X B kali X. Selanjutnya beberapa ekuivalen, kuantifikasi atas implikasi dan kesetaraan, mendistribusikan kontur atas ekuivalensi atau implikasi bukanlah hal yang sepele seperti operator lainnya jika variabel yang dikuantifikasi tidak muncul di salah satu subformula tidak ada masalah. Contohnya, untuk semua X A maka B kali X. Jika A untuk semua X XB kali X sama dengan untuk semua X A kali X maka B. Jika ada X A kali X maka B. Distribusi kuantifikasi universal atas kesetaraan bekerja dalam satu arah sama dengan untuk semua X dalam kurung A kali X jika B kali X maka untuk semua A kali X jika untuk semua B kali X. Sedangkan untuk kuantifikasi eksistensial kami memiliki rumus untuk semua X A kali X jika B kali X maka ada X A kali X. Jika ada X kali B kali X. Selanjutnya tabel semantik definisi 7.32 membiarkan A menjadi rumus terukur untuk semua XAI dalam kurung X atau ada XAI X dan biarkan A menjadi simbol konstan sebuah instansi dari A oleh A adalah rumusnya AI dalam kurung A, di mana semua kejadian bebas dari X diganti dengan konstansa A. Selanjutnya contoh instalasi rumus universal dengan semua konstansa. Contoh 7.33. Pertimbangan rumus yang valid. A sama dengan untuk semua X P kali X, maka Q kali X. Maka untuk semua XP kali X, maka untuk semua XQ kali X. Dan mari kita buat tableau semantik untuk negasinya. Menerapkan aturan untuk A formula negasi A1, maka A2 dua kali kita mendapatkan. Ini contohnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.